perkenalkan nama saya Ahmad Dalhar, biasa dipanggil Dalhar. Profesi saya di sini bertanggung jawab penuh terhadap produksi manajemen di Teratai Hydro Farm. Nah, Teratai Hydro Farm ini berdiri di akhir tahun 2019, tapi kita launching produksi, mulai ada produksi itu di tahun 2020, pas pandemi. Pertama berdiri kita itu sebenarnya bercocok tanam di konvensional. Nah, karena kita pengen tahu perbedaan tanaman konvensional, sehingga ada inovasi teknologi terhadap produksi tanaman pangan. Nah, kita tertarik untuk belajar. Nah, untuk keinginan belajar itu kita pasti dong menggait teman-teman yang antusiasme terhadap tanaman pangan, kita ajak. Nah, kita pengen mengetahui perbedaan tanaman konvensional dan tanaman hidroponik. Di mana tanaman konvensional itu ya kan perawatannya seperti apa, teknik bercocok tanamnya bagaimana. Nah, disinilah kita belajar memproduksi tanaman hidroponik. Ternyata signifikan berbeda. Ternyata menarik. Maka dari itu rasa ingin tahu untuk belajar mendalam terhadap tanaman pangan. Nah, kita pengen membedakan akhirnya. Nah, membedakan seperti apa? Oh iya, tanaman konvensional itu seperti ini loh. Oh iya, tanaman hidroponik itu seperti ini. Nah, setelah kita tahu, nah kita kenalkan ke kalangan masyarakat, lingkungan sekitar. Pertama kita untuk untuk mengenalkan itu kita memang sekitar dulu. Nah, dari sekitar otomatis kita didukung dari partner, rekan-rekan, komunitas untuk memperserius ya kan terhadap produksi tanaman hidroponik. Kita sudah mencoba tanaman pangan yang buah, tapi kita lebih tepatnya itu kita ke sayur. Kenapa? Sayur lebih cepat, lebih ringan dalam artian mudah untuk produksi, lebih cepat produksinya dan lebih cepat untuk resapannya. Dan kalangan masyarakat atau teman-teman komunitas lebih gampang lah untuk resapannya dengan kapasitas produksi yang ada di sini. Tantangan kita di saat pandemi, awalnya kita bingung, ya kan, bingung terhadap apa, hasilnya nanti gimana ya. Di lain sisi teman-teman mensupport, mendukung, ya kan. Nah, disinilah tantangan kita. Nah, kalau teman-teman mendukung, apakah mungkin produksi kita diresap teman-teman atau rekan-rekan kita? Kan nggak mungkin. Nah, untuk itu ternyata kita punya inovasi-inovasi produksi di sini, ya kan, buat produksi semenarik mungkin, sefresh mungkin, sesegar mungkin lah, senyaman mungkin, seaman mungkin. Karena pas pandemi itu kan orang beranggapan harus makan sehat, ya kan, karena imunitas kita rendah nanti mudah terserang COVID kan gitu. Nah, maka dari itu kita buat kampanye mengenalkan produk sayuran ini fresh, segar, ya kan, aman, ya kan, terus crunchy, berbeda dengan tanaman konvensional. Nggak cuma tanaman mati. Selain itu rekan-rekan kita. Kan kita tujuan misi kita di sini itu belajar. Yang namanya kita belajar itu pasti perlu proses. Nggak semudah membalikkan tangan. Nah, teman-teman itu ada yang punya karakter yang berbeda-beda. Ada teman yang pengen rasa ingin tahunya tinggi. Ada juga teman yang cuma pengen ikut-ikutan, ya kan, di situ. Ini sebagai salah satu tantangan kita. Nah, kalau setengah-setengah belajarnya otomatis menjadi kendala kita, menjadi kendala apa? Produksi di situ. Kalau dia nggak semangat untuk belajar, bekerja, ya kan, otomatis mempengaruhi produksi. Sedangkan di sini pola tanaman hidroponik itu berbeda dengan konvensional. Balik di awal tadi. Konvensional itu yang memang dia bercocok tanam mengolah lahan, dan di sini itu lebih sistemnya terpola, memanage. Kalau kita telat aja, pasti produksi ini akan berantakan. Balik lagi, kalau teman-teman kita tidak mengikuti, kalau dia tidak mau maju akan perkembangan dan mengikuti pelajaran atau tren model berproduksi, akan kelewatan. Ini salah satu menjadi tantangan kita. Nah, begitu juga tadi yang disampaikan, apakah tanaman mati? Pasti, apalagi ini dataran rendah, Tangerang. Maka dari itu, kalau kita ditanyakan misal nih kompetitor atau harapan yang seperti apa sih, kita nggak berpacu ke situ dulu. Kita yakin dulu, kita belajar dulu.
ikhtiar dulu. Karena kalau kita yakin, belajar dengan serius, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya untuk tanaman yang di sini, jenis hortikultura, sayur-sayuran di sini, memang betul hasil lebih baik dan lebih bagus untuk kita tanam tinggi. Tapi untuk itu kita kan namanya belajar, berusaha, kita mencoba untuk mewujudkan, berikhtiar untuk menciptakan sebuah sayuran setidaknya nggak jauh beda lah dengan tanaman yang di dataran tinggi. Di sini tidak hanya fokus tanaman hidroponik, kita lengkap bercocok tanamnya baik konvensional maupun sayur, buah pun kita ada, tanaman hias pun juga ada. Namun ada pelengkap lagi. Hasil dari sini, hasil dari sayur hidroponik ini kita akan mensupport, mendukung ke kafe kita yang nanti akan kita launching. Nah, untuk launching kafe kita, konsep makanan yang kita sajikan nanti di Cafe Teratai ini fokus kita lebih memperdalam makanan vegetarian. Kita rencana akan launchingkan itu insya Allah di tanggal 28 Oktober. Untuk proses produksi sendiri tanaman hidroponik di sini kita simpel, kita menyiapkan atau menyediakan bibit unggul. Nah, kita perlu bibit unggul itu nggak asal sembarangan beli, memang kita perlu uji, riset, pengamatan. Nah, harga mahal tidak apa-apa, yang penting kualitas menentukan hasil kan, itu. Pertama kita menentukan bibit atau benih bahasanya. Kedua media. Media itu pun juga kita memilah, ya kan, memilah yang memang harga murah nggak apa-apa tapi berkualitas. Harga mahal kalau tidak berkualitas mohon maaf. Nah, setelah kita tentukan bibit, benih atau benih, terus kita tentukan medianya, nah kita pastikan SDM-nya. SDM seperti apa? SDM yang punya pengetahuan untuk penyemaian dan perawatan. Ini tahap step satunya dari untuk tahap penyemaian produksi. Kenapa kalau tidak SDM tidak diperhatikan? Ini juga gampang-gampang susah karena ibarat kita itu ngemong lah sebuah anak kecil. Nah, anak kecil itu akan menjadi seorang anak yang kita harapkan itu bagaimana? Berarti kan tergantung orang tua mendidiknya, memperlakukannya. Nah, setelah bibit pecah, berkecambah, tumbuh, ya kan? Berapa persentasenya baru kita pindahkan ke tempat peremajaan. Nah, prosesnya berapa hari tempat peremajaan? Di Teratai Hydrofarm itu kita peremajaan cukup menggunakan waktu kurang lebih maksimal 10 hari dari pembibitan. Setelah peremajaan masuk ke produksi tergantung jenis dan varietas tanamannya. Setiap tanaman punya umur yang berbeda-beda, tapi kita katakanlah rata-rata untuk tanaman produksi di sini itu di angka 20 hari setelah tanaman bibit. Dan jangan lupa juga setelah alur dari produksi pemberian nutrisi yang tepat. Nah, di sini pun punya strategi sendiri. Untuk pemberian nutrisi, kita membuat custom nutrisi dan kita racik sendiri. Capaian Teratai Hydrofarm ini, kami sebagai penanggung jawab di sini bersyukur bisa membuka lapangan pekerjaan, mengajak teman-teman di sini untuk belajar, yang dimana yang kita nantikan nanti apa yang teman-teman sudah tekunin di sini, berikhtiar di sini bareng-bareng, berusaha mendapatkan hasil semaksimal mungkin dari teman-teman, dan hasil pun itu buat teman-teman. Nah, capaian yang kita kita banggakan dari manajemen pun juga kita bisa buka dan mengajak teman-teman di sini bisa bareng-bareng mendapatkan ilmu satu itu. Dan harapan kami ke depannya itu ilmu yang didapat dari sini bisa bermanfaat kelak nanti. Pesan saya untuk terkait masalah hidroponik buat teman-teman yang di luar sana, kalaupun memang ada keinginan ketertarikan terhadap dunia hidroponik, pesan saya belajarlah serius, yang sungguh-sungguh, ya kan, targetkan apa yang diinginkan atau cita-cita terkait produksi hidroponik, jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau kalian serius, pasti akan ada hasil yang maksimal.
apa yang kalian inginkan atau harapkan pasti akan terwujud. Pesan saya, belajar yang sungguh-sungguh lah. Jangan sampai putus di tengah jalan.